Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Amongsiwi, Prodi D3 Keperawatan Politeknik Yagpermas Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Isi komunikasi yang efektif: 1. Karakteristik, 2. Keterampilan, 3. Makna, 4. Hambatan. Karakteristik komunikasi yang efektif: hanya menyampaikan pesan saja tidak cukup, harus memenuhi tujuan pengiriman. Mari kita bahas elemen-elemen yang membuat komunikasi efektif. 1. Pesan yang jelas. Pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana, mudah dijangkau, dan disusun secara sistematis untuk mempertahankan kebermaknaannya. 2. Pesan yang benar. Informasi yang dikomunikasikan tidak boleh samar atau salah dalam arti apapun, harus bebas dari kesalahan dan kesalahan tata bahasa. 3. Pesan lengkap. Komunikasi adalah dasar pengambilan keputusan. Jika informasinya tidak lengkap, dapat menyebabkan keputusan yang salah. 4. Pesan tepat. Pesan yang dikirim harus singkat dan ringkas untuk memfasilitasi interpretasi langsung dan mengambil langkah yang diinginkan. 5. Keandalan. Pengirim harus yakin dari ujungnya bahwa apapun yang disampaikan benar menurut pengetahuannya. Bahkan penerima harus memiliki kepercayaan pada pengirimnya dan dapat mengandalkan pesan yang dikirim. 6. Pertimbangan penerima. Media komunikasi dan pengaturan fisik lainnya harus direncanakan dengan memperhatikan sikap, bahasa, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan posisi penerima. 7. Sender courtesy. Pesan yang disusun harus mencerminkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat pengirim terhadap penerima. Kemampuan komunikasi efektif. Menyampaikan pesan secara efektif adalah seni serta keterampilan yang dikembangkan setelah latihan dan pengalaman berkelanjutan. Serangkaian keterampilan yang telah ditentukan sebelumnya yang diperlukan untuk proses komunikasi yang berpengaruh adalah sebagai berikut. 1. Ketaatan. Seseorang harus memiliki pengamatan yang tajam untuk mendapatkan lebih banyak informasi. 2. Kejelasan dan singkat. Pesan yang harus disusun dengan kata-kata sederhana dan harus jelas dan tepat untuk menciptakan dampak yang diinginkan pada penerima. 3. Mendengarkan dan memahami. Keterampilan paling penting dalam diri seseorang adalah dia harus menjadi pendengar yang baik, waspada, dan sabar. Ia harus mampu memahami dan mengawasi pesan dengan baik. 4. Kecerdasan emosional. Seseorang harus sadar secara emosional orang lain dari dalam. 5. Self-efficacy. Selain itu, dia harus memiliki keyakinan pada dirinya sendiri dan kemampuannya untuk mencapai tujuan komunikasi. 6. Percayakan diri. Menjadi salah satu keterampilan komunikasi yang penting, kepercayaan diri dari pesan yang disampaikan. 7. Hormat. Menyampaikan pesan dengan sopan dan menghormati nilai, kepercayaan, pendapat, dan ide penerima adalah inti dari komunikasi yang efektif. 8. Komunikasi nonverbal. Untuk terhubung dengan penerima dengan cara yang lebih baik, pengirim harus melibatkan komunikasi secara nonverbal juga. Ini termasuk gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, dan lain-lain. 9. Pemilihan media yang tepat. Pemilihan media yang tepat untuk komunikasi juga merupakan keterampilan. Anda perlu memilih media yang sesuai dengan situasi, prioritas pesan, sudut pandang penerima, dan lain-lain. 10. Memberikan umpan balik. Komunikasi yang efektif selalu merupakan proses dua arah. Seseorang harus menerima dan juga memberikan umpan balik untuk perspektif orang lain juga. Signifikasi komunikasi efektif dalam bisnis. Pentingnya komunikasi dalam bisnis. 1. Manajemen karyawan. Komunikasi yang efektif memastikan disiplin diri dan manajemen yang efisien karena karyawan yang didengarkan oleh manajemen puncak
dan ada komunikasi terbuka dalam organisasi. 2. Membangun tim. Orang-orang dalam organisasi bekerja sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama, sehingga komunikasi yang efektif meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Semua ini mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. 3. Bangun yang kuat. Interaksi seringkali hubungan banyak hal mereka secara positif memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan memelihara hubungan jangka panjang dengan orang lain dalam organisasi. 4. Pastikan transparansi dan kembangkan kepercayaan. Komunikasi yang efektif dianggap sebagai dasar untuk membangun kepercayaan dan memastikan berbagi informasi yang lengkap. 5. Memfasilitasi kreativitas dan inovasi. Ini menciptakan lingkungan di mana karyawan bebas berbagi ide dengan mengeksplorasi sisi kreatif dan inovatif mereka. 6. Mengurangi kesalahpahaman. Komunikasi yang efektif menghilangkan kemungkinan kebingungan dan menyampaikan pesan secara jelas dan tepat. 7. Pertumbuhan organisasi. Dengan menjaga hubungan baik antara karyawan dan manajemen, meningkatkan fungsi dan mengarah pada tujuan perusahaan. Hambatan komunikasi efektif. Hambatan kendala tertentu yang menghambat proses komunikasi sehingga kurang bermanfaat bagi pengirim maupun penerima. Hambatan dikategorikan menjadi 3 kelompok. 1. Hambatan yang melibatkan kata. Kata-kata memainkan peran penting dalam proses komunikasi. Setiap gangguan atau gangguan dalam cara pesan dapat menyebabkan miskomunikasi. Berikut adalah berbagai jenis hambatan komunikasi yang terkait dengan kata-kata. 1. Bahasa. Ini adalah media komunikasi. Jika pengirim menggunakan istilah teknis secara berlebihan, penerima akan kesulitan memahami pesan dengan jelas. 2. Ambiguitas dan penggunaan abstraksi yang berlebihan. Meskipun pesan yang disajikan dalam konteks realistis atau tidak jelas yang melibatkan banyak pengertian, penerima tidak akan dapat terhubung dengan gagasan yang benar. 3. Pesan tidak terorganisir. Ketika kata-kata tidak diatur secara sistematis untuk membuat pesan yang kuat, itu kehilangan efisiensi dan maknanya. 4. Kelebihan informasi. Efektivitas komunikasi berkurang ketika seseorang terus berbicara untuk waktu yang lama. 2. Hambatan yang melibatkan latar belakang orang. Orang-orang memiliki latar belakang yang berbeda, misalnya budaya, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan lain-lain. Atribut-atribut ini sangat mempengaruhi proses komunikasi efisiensi. Ini melibatkan hambatan terkait berikut. 1. Perbedaan sikap. Kadang-kadang orang menolak memahami atau berubah pikiran ketika mereka menetapkan pandangan tentang topik tertentu. Sikap mereka menahan tujuan komunikasi. 2. Perbedaan demografis. Perbedaan usia, generasi, kelamin, status, tradisi, dan lain-lain. 3. Kurangnya pengalaman atau perspektif umum. Pengalaman seseorang mengembangkan perspektif mereka dalam melibatkan sesuatu dengan cara tertentu. 3. Hambatan fisika. Hambatan ini dapat dialami secara langsung tetapi menantang untuk diatasi. Yang termasuk hambatan fisika adalah jarak fisik. Ketika orang berkomunikasi dalam jarak jauh, mereka kehilangan aspek komunikasi nonverbal karena gerakan dan ekspresi penerima tidak dapat melihat. Kebisingan. Lingkungan atau sistem komunikasi terkadang melibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, mengganggu proses komunikasi sehingga tidak efisien. 3. Hambatan fisiologis. Salah satu hambatan yang paling umum untuk komunikasi yang efektif adalah fisik orang yang terlibat. Beberapa di antaranya adalah gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gagap, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.